Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang rotasi dan dilatasi untuk kelas 9. Oke, yang pertama sekarang ada rotasi ya. Rotasi itu artinya adalah perputaran. Oke, nanti ada dua jenis rotasi. Yang pertama ada rotasi terhadap pusat O atau koordinat 0,0 sejauh theta. Nanti yang kedua ada rotasi terhadap pusatnya A, B gitu ya. Jadi pusatnya bukan 0,0 nanti yang kedua. Nah, rotasi itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, misalkan di sini ada garis sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sini yang horizontal adalah sumbu X, terus di sini adalah sumbu Y gitu ya. Misalnya saya punya sembarang titik nih, satu titik, misalnya titik A di sini. Ya, A ini koordinatnya nanti X, Y gitu. Terus dia mau dirotasi. Rotasi itu kan kalau untuk yang kelas 9 di sini sudutnya bisa 90 derajat, 270 derajat, atau bisa juga 180 derajat gitu. Nah, rotasi 90 derajat ini itu arahnya nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Itu kalau digambar seperti apa? Misalnya ini ada titik A, X, Y, terus mau diputar 90 derajat terhadap pusat 0,0. 0,0 kan di sini nih koordinatnya. Ya, jadi kita tarik garis dulu ke sini. Nah, kalau udah nanti dia diputar sejauh 90 derajat ke sana. 90 derajat itu kan membentuk sudut siku-siku ya. Nah, kalau ditarik garis, nanti kira-kira bayangannya tuh akan ada di sebelah sini. Nah, ini adalah A aksen gitu. A aksen ini X aksen, Y aksen. Dimana A aksennya adalah bayangan hasil rotasi dari titik A. Terus kalau misalnya diputarnya sejauh 270 derajat kemana? Kalau segini kan tadi 90 derajat gini ya. Ini 90 derajat membentuk sudut siku-siku. Kalau 270 derajat itu sampai sini. Nah, nanti kira-kira bayangan A-nya tuh akan ada di sebelah sini. Ini aksen. Kalau 270 derajat. Terus yang ketiga, kalau 180 derajat di mana, Kak? Kalau 180 derajat berarti cuma sampai sini. Nah, segini membentuk garis lurus. Ya, jadi kira-kira nanti bayangannya si A aksennya itu ada di sebelah sini. Oke, tapi nanti kalian kalau mengerjakan soalnya itu nggak perlu pakai gambar. Di sini udah Kak Git rumusin. Untuk rotasi sejauh 90 derajat atau minus 270 derajat ini sama ya. Yang tadinya A-nya itu X, Y, maka bayangannya jadi min Y, X. Terus kalau rotasi 270 derajat itu bayangannya jadi Y, min X. Terus yang terakhir rotasi 180 derajat atau minus 180 itu bayangannya menjadi min X, min Y. Di sini udah Kak Git buatkan tabel beberapa titik ya sebagai contohnya gitu. Yang pertama titik A, B, C ini nanti dirotasi terhadap pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti nanti kan bayangannya jadinya min Y gitu ya, X. Ya, jadi kalau ini kan koordinat A 10, min 2, X-nya 10, Y-nya min 2 gitu kan. Berarti A aksen nanti di sini min Y kan depannya. Jadi Y-nya dia ini berubah tanda gitu. Tadinya min 2, berarti di sini jadi 2, X-nya tetap berarti 10. Kayak gitu. Terus untuk B aksen di sini berarti ini tadinya 8 ya Y-nya. Pindah ke depan berarti jadi minus 8, X-nya tetap minus 2. Terus C aksen di sini Y-nya adalah 15, pindah ke depan jadi minus 15, X-nya tetap yaitu minus 7. Yang selanjutnya untuk rotasi terhadap pusat 0,0 sejauh 270 derajat, nanti kan bayangannya tuh jadi Y, min X gitu ya. Nah, Y-nya nih tetap pindah ke depan. Berarti untuk P aksen, titik P itu tadinya 12,4, jadinya 4, gini. Nih X-nya pindah ke belakang berubah tanda 4, minus 12. Terus untuk titik Q aksen, berarti bayangannya minus 6, ya. Y-nya tetap ininya ke belakang berubah tanda minus 3. Terus untuk titik R aksen, berarti min 7, min satunya pindah berarti jadi 1 gitu. Lanjut untuk rotasi sejauh 180 derajat terhadap pusat 0,0 berarti nanti bayangannya jadi min X, min Y ya. Masing-masing X dan Y-nya itu berubah tanda. Berarti di sini X aksennya menjadi kan tadinya 10, min 4 berarti di sini jadi min 10,4.
Terus untuk Y aksennya berarti ini min 3 jadi 3 di sini. Lalu 5 berubah jadi minus 5. Nah, yang berikutnya ini rotasi terhadap pusat P, A, B sejauh θ. Jadi sudutnya sama, bisa 90 derajat, 270 derajat, 180 derajat, cuma yang membedakan di sini pusatnya itu bukan 0,0 lagi, tapi berupa titik yaitu A, B. Nah, kalau rotasi 90 derajat ini bayangannya menjadi min Y X, terus nanti ditambah yang atasnya ditambah A plus B ini nanti pusatnya gitu ya. Terus yang bawah ditambah dengan min A plus B. Terus yang untuk rotasi 270 derajat di sini pertama Y min X ini sama ya dengan sebelumnya, cuma ada tambahannya itu yang atas A min B terus yang bawah A plus B. Nah, rotasi 180 derajat terhadap pusat P ini depannya masih sama yaitu min X min Y terus ditambah sama 2A 2B. Nah, cara penggunaannya kayak gimana? Kaget sekarang contohin. Oke, ini dia contohnya. Jika pusat rotasi minus 2,1, tentukan bayangan dari ini masing-masing ya. Ini pusat rotasinya berarti A-nya adalah minus 2, lalu B-nya 1 gitu kan. Nah, ini yang pertama titik A 1,-2 mau dirotasi terhadap pusat P sejauh 90 derajat gitu kan. Kalau rotasi 90 derajat, tadi kan kita butuh A plus B gitu ya. A plus B sama min A plus B. Nah, kita hitung dulu ini masing-masingnya berapa. A plus B-nya itu adalah minus 2 ditambah 1. Kalau yang ini min 2 ditambah 1 gitu kan. Ini jadi min 2 tambah 1 itu min 1, terus ini tuh jadinya 2 tambah 1, ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti untuk bayangan titik A, si A aksennya, A aksen itu akan sama dengan gitu. Depannya tetap min Y sama X. Ini kan A-nya tuh tadi X-nya 1, Y-nya adalah min 2. Nah, berarti di sini min Y jadinya 2 ya. Yang tadinya min 2 jadi 2. Oke, terus bawahnya tetap X berarti 1. Nah, habis itu ditambah sama yang atasnya itu min 1, bawahnya 3. Oke, terus tinggal kita tambah. Jadi 2 ditambah min 1 itu 1, yang bawahnya 1 ditambah 3 itu berarti 4. Oke, berarti bayangannya A aksennya itu adalah 1,4. Nah, seperti itu menghitungnya. Untuk B aksen masih sama nih, kan pusatnya sama tuh dia. Ini titik X-nya min 2, Y-nya adalah 3, berarti B aksen sama dengan 3 jadi min 3. Bawahnya tetap min 2 gitu ya. Terus ditambah karena pusatnya masih sama, berarti min 1 dan 3. Oke, min 3 ditambah min 1 itu adalah min 4. Lalu yang bawah min 2 ditambah 3 itu 1. Berarti titik B aksen di sini min 4,1. Lanjut, untuk rotasi yang berikutnya titik C dan P dirotasikan sejauh 270 derajat terhadap pusat P. Kalau 270 derajat itu kita butuhnya yang pertama A kurang B, terus yang keduanya adalah A ditambah B gitu ya. A-nya minus 2 dikurang B-nya 1 berarti minus 3. Kalau yang ini berarti A-nya minus 2 ditambah B-nya 1 sama dengan min 1 gitu kan. Jadi untuk C aksennya ini sama dengan X-nya itu minus 4, Y-nya 1, terus depannya ini Y min X ya, berarti atasnya 1, kemudian min X yang tadinya min 4 berarti jadi 4, lalu ditambah dengan min 3 sama min 1. Oke, 1 ditambah min 3 itu adalah min 2, 4 ditambah min 1 itu adalah 3 gitu ya. Jadi titik C aksennya itu adalah minus 2,3. Lanjut, untuk titik P ini X-nya kan 1, Y-nya 4, masih sama kan ya. P aksen sama dengan gimana? Y min X, Y-nya 4, min X 1 jadi min 1. Oke, terus ditambah masih sama ini min 3 sama min 1. Nah, 4 ditambah min 3 itu adalah 1 gitu ya, sama aja 4 kurang 3. Min 1 ditambah min 1 itu minus 2. Oke, maka titik
P aksennya itu adalah 1, min 2. Yang terakhir, rotasi 180 derajat terhadap pusat P, kita butuhnya adalah 2A dan 2B. Oke, 2A, A-nya min 2, berarti 2 kali min 2 yaitu min 4, lalu 2B berarti 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Untuk titik Q aksennya, oke, X-nya kan tadinya 2, Y-nya itu minus 5, depannya kan min X min Y berarti minus 2, terus ini min 5 jadi 5, oke, lalu ditambah dengan 2A 2B berarti minus 4 dan 2, ini ya. Yang atas minus 2 ditambah minus 4 itu adalah minus 6, 5 ditambah 2 adalah 7, oke. Lanjut untuk titik R-nya, R aksen sama dengan min X min Y. Ini min 1 min 3 berubah tanda berarti 1 dan 3. Lalu ditambah dengan, masih sama ya, minus 4, 2. Gitu. 1 ditambah minus 4 itu adalah min 3. Ini 3 ditambah 2 adalah 5 ya. Jadi titik R aksennya min 3,5. Kita tulis di sini. Tadi Q aksennya adalah minus 6,7, lalu R aksennya adalah minus 3,5. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas dilatasi. Dilatasi ini bisa dibilang merubah ukuran ya, entah itu memperbesar atau memperkecil tergantung faktor skalanya. Gitu. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor dilatasi K gitu. Jadi dia punya faktor skala tergantung nilai faktornya nih. Kalau dia faktornya lebih dari 1 ya berarti diperbesar. Kalau faktornya kurang dari 1 ya berarti diperkecil kayak gitu. Kalau dilatasi ini gampang. Jadi konsepnya setiap ada titik X, Y gitu ya, maka bayangannya A aksennya itu pertama K dikali X lalu di K dikali Y. Jadi tinggal dikaliin aja masing-masing titiknya dikalikan dengan faktor skala. Nah, contohnya di tabel ini ada titik A 5,-3, dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala 2 nih. Jadi di sini tuh K-nya sama dengan 2. Oke, berarti masing-masing tinggal dikali 2 aja. Jadi A aksennya itu adalah 5 dikali 2 gitu, 10, min 3 dikali 2 berarti minus 6. Terus untuk B aksen faktor skalanya masih 2 kan ya, minus 6 dikali 2 berarti minus 12, 10 kali 2 berarti 20. Nah untuk titik C min 3,7 di sini faktor skalanya adalah minus 4, pusatnya masih sama 0,0 ya, jadi K-nya sama dengan minus 4. Ini min 3 kali min 4 jadinya berapa tuh? 12 ya, 12,7 dikali min 4 itu minus 28. Lalu ada P di sini, P 4,2 berarti P aksen 4 kali min 4 itu minus 16, 2 dikali min 4 minus 8 ini ya. Nah untuk titik Q dan R itu faktor skalanya adalah setengah. Berarti dikali setengah tuh sama aja dibagi 2 berarti 10 dikali setengah itu 5, jadi Q aksennya di sini 5, min 8 dikali setengah itu minus 4. Terus untuk R aksen di sini minus 6 dikali setengah berarti minus 3, lalu min 4 dikali setengah berarti minus 2. Nah R aksennya adalah min 3, min 2. Oke, yang terakhir ada dilatasi dengan pusat A, B dan faktor dilatasi K. Jadi ketika ada titik A, X, Y mau didilatasi dengan pusat A, B dan faktor skalanya K, maka bayangannya atau A aksennya itu menjadi K dikali X dikurang A ditambah A nanti. Lalu ada untuk titik Y-nya itu K dikali Y kurang B ditambah B nanti. Ya, dengan A dan B-nya itu adalah koordinat titik pusatnya. Di sini ada contohnya, jika pusat dilatasi P 1,2 berarti A-nya sama dengan 1 gitu ya, B-nya sama dengan 2. Tentukan bayangan setiap dilatasi berikut. Ada titik A 5,-3 dilatasi dengan pusat P faktor skalanya 2. Berarti di sini K-nya sama dengan 2 gitu kan. Ini X-nya 5 lalu Y-nya min 3.
ya. Yang atasnya berarti untuk A aksen gini kan, K dikali X kurang A, berarti K-nya 2 dikali X-nya 5 dikurang A-nya 1 gitu. Terus nanti ditambah 1. Kalau yang bawah 2 kali Y kurang B, min 3 kurang 2, lalu nanti ditambah 2 gitu ya. Nah, ini masing-masing dihitung, berarti 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah 1 hasilnya 9. Yang bawahnya berarti 2 dikali minus 5 itu min 10, min 10 ditambah 2 jadinya minus 8 gitu ya. Nah, berarti bayangan titik A atau A aksennya adalah 9, min 8. Lalu untuk B aksen di sini masih sama, 2 dikali X kurang A, X-nya min 6 dikurang 1 ditambah 1, lalu 2 kali Y kurang B, 10 kurang 2 ditambah 2 gitu ya. Nah, yang atas ini jadinya 2 kali minus 7 min 14 ya, ditambah 1 hasilnya min 13. Oke, terus yang ini 2 dikali 10 kurang 2 itu 8 ya, 2 dikali 8 16, 16 ditambah 2 sama dengan 18 gitu ya. Berarti untuk koordinat B aksennya adalah min 13,18. Nah, seperti itu. Lanjut ya untuk titik C aksen. Di sini faktor skalanya K-nya adalah minus 4, pusatnya tapi masih sama ya, berarti minus 4 dikali X kurang A, X-nya adalah min 3, min 3 kurang 1, nanti ditambah 1, terus di sini minus 4 kali Y kurang B, Y-nya 7 kurang 2, lalu ditambah 2. Nah, ini dihitung minus 4 dikali min 3, min 1 jadinya min 4, min 4 kali min 4 min 16, terus ada plus satunya, min 4 kali min 4 16, 16 ditambah 1 itu 17. Terus yang bawah 7 kurang 2 itu 5, berarti min 4 kali 5 min 20 ya, min 20 tambah 2 jadinya minus 18. Berarti titik C aksen di sini adalah 17, min 18. Oke, lanjut untuk titik D aksen, berarti min 4 kali X kurang A, 4 kurang 1 ditambah 1, min 4 kali Y kurang B, 2 kurang 2 tambah 2. Oke, 4 kurang 1 3, min 4 kali 3 min 12 tambah 1 jadinya min 11. Yang ini minus 4 kali 2 kurang 2 itu 0. Ini tetap 0 ya, 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti untuk D aksennya itu adalah minus 11,2. 2 dilatasi terakhir di sini berarti faktor skalanya K-nya sama dengan setengah ya. Titiknya untuk Q itu X-nya 10, Y-nya minus 8. Berarti untuk Q aksen itu setengah dikali X kurang A, 10 kurang 1 ditambah 1 gitu kan. Terus yang bawahnya setengah dikali Y kurang B minus 8 kurang 2 ditambah 2. Oke, di sini berarti setengah kali 9 ditambah 1, yang bawahnya setengah kali min 10 ditambah 2. 9 bagi 2 itu 4 setengah ya, 4 setengah ditambah 1, ini tuh jadinya 5 setengah. Oke, kalau yang bawah ini setengah kali min 10 minus 5, minus 5 ditambah 2 jadinya minus 3. Nah, berarti untuk Q aksennya itu adalah 5 setengah, min 3. Oke, lanjut yang terakhir itu ada R aksen. Faktor skalanya masih sama yaitu setengah, X-nya adalah minus 6 dikurang A-nya 1, terus ditambah A, ditambah 1 lagi. Terus bawahnya setengah kali Y-nya minus 4 dikurang B-nya 2, lalu ditambah B lagi, tambah 2. Nah, ini berarti setengah dikali minus 7 ditambah 1 ya. 7 bagi 2 itu kan 3 setengah, berarti minus 3 setengah ditambah 1 hasilnya adalah min 2 setengah. Lalu yang bawahnya adalah setengah dikali minus 6 ditambah 2. Setengah kali min 6 itu minus 3 ditambah 2 hasilnya minus 1.
Oke, berarti untuk titik R aksennya itu adalah minus 2,5, min 1. Oke, kira-kira seperti itu untuk dilatasi terhadap pusat P, A, B dengan faktor dilatasi K. Kalau yang tadi bingung kenapa kok nggak sesuai ini K, kenapa ininya dipisah, sebenarnya ini boleh aja langsung kayak digabungin gitu ya. Dari tadi saya lupa jelasin, ini K dikali X kurang A gitu, terus langsung ditambahin sama dia, sama A-nya. Nah, dari tadi saya mengerjakannya seperti ini boleh ditulisnya terpisah atau langsung digabungin, karena kayaknya kalau digabungin lebih simpel ya. Nah, seperti itu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.